Nah, siapa sih yang tidak kaget ya? Tiba-tiba di sini yaitu Caimin dan juga Anies Baswedan bersama-sama kompak, bahkan juga memakai seragam yang sama yaitu putih. Dan di sini bertemu dengan Rizik Syihab. Ya, diketahui kan Rizik Syihab pada waktu lalu itu memang ya sangat dekat sekali ya dengan Anies Baswedan, apalagi pada Pilkada 2017 yang lalu. Nah, di sini saya jadi berpikir ya, apalagi saya masih ingat betul ketika Surya Paloh di sini, yaitu baru beberapa bulan kemarin bahkan juga mengatakan yaitu Surya Paloh akui berat hilangkan cap politik identitas pada Anies Baswedan. Tiba-tiba bayangkan betapa terkejutnya kira-kira Pak Surya Paloh ya ketika Anies bersama Caimin ya, walaupun diundang sebagai saksi pernikahan di Petamburan di sini, kemungkinan akan kaget di mana di sini Surya Paloh dan juga Nasdem kepingin menghilangkan stigma Anies terhadap politik identitas di sini, tiba-tiba malah bertemu dengan HRS. Ya, kita ketahui sudah sangat lama sekali lah hubungan antara Anies dan juga HRS di situ kayaknya ya tidak pernah ada di dalam dunia pemberitaan ya, alias di situ kayaknya semakin renggang. Tetapi saat ini semakin mendekati pendaftaran di KPU kok malah semakin akrab. Nah, di sini kemungkinan pasti ada yang dirugikan ya, entah dari Anies sendiri, entah dari Caimin sendiri. Apalagi juga diketahui pada waktu lalu di situ, yaitu apalagi dari NU sendiri dan bahkan juga dari FPI pada waktu lalu juga sering terjadi silang pendapat, sering terjadi beda pendapat dan lain-lain. Tiba-tiba saat ini malah terlihat di sini yaitu Anies Baswedan dan bahkan juga Caimin bertemu dengan Rizik. Nah, saya jadi penasaran ya. Ini tertanggal 9 Mei 2023. Di sini ada wawancara eksklusif bersama Surya Paloh yaitu bahkan mengaku berat hilangkan cap politik identitas sama Anies Baswedan. Di sini Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku berat untuk menghilangkan cap politik identitas yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai Pilkada DKI 2017. Berat ya untuk hilangkan, tapi hilang insya Allah bisa, kata Paloh saat wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV di Nasdem Tower pada 5 Mei yang lalu. Tiba-tiba malah di sini terlihat akrab ya, yaitu Anies dan Caimin bertemu dengan HRS di sini. Meski demikian, Paloh meyakini cap politik identitas yang melekat pada Anies perlahan luntur. Menurutnya, rekam jejak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta tak ada gejolak soal isu politik identitas. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta berikan confident diri saya, ujarnya. Ya memang, kalau saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menurut saya bagus-bagus saja lah, apalagi juga di situ tidak ada yang namanya politik identitas ya. Kemungkinan Anies Baswedan pada waktu lalu kepingin menghilangkan stigma bapak politik identitas, yaitu dengan mendirikan atau memberikan izin tempat ibadah umat non-muslim, umat Kristiani dan lain sebagainya, bahkan juga kedapatan hadir dalam perayaan Natal dan lain sebagainya. Di situ memang sangat bagus sekali. Tetapi kita lihat sajalah rekam jejaknya pada saat Pilkada 2017 yang lalu. Bayangkan, semuanya dilakukan demi memenangkan Anies Baswedan. Ya, terlebih contoh pada waktu lalu itu ada banner yang menyebut jangan sholatkan, yaitu bagi yang memilih penista agama dan lain sebagainya. Itu menurut saya puncak dari kampanye pada waktu lalu, sehingga saat ini juga masyarakat masih teringat betul yaitu tentang kejadian pada Pilkada 2017 yang lalu. Menurut saya pilkada yang paling brutal lah di situ. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Loud Minority. Tunjukkan buktinya kalau saya gubernur intoleran, tapi duduk bareng dengan pimpinan ormas intoleran yang hobi demo rumah ibadah, pendukung ISIS dan bercita-cita menjadikan Indonesia syariah. Lawak ya, memang sangat lawak sekali. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Memang sangat mengejutkan sekali ya. Apalagi di sini ada Caimin. Wah, Caimin kan juga dari PKB ya. PKB itu juga banyak yang memilih PKB itu juga dari NU. Dan NU itu pada waktu lalu juga sering berseteru dengan kelompok HRS di sini, yaitu dari FPI. Tetapi tiba-tiba saat ini berjabat tangan mesra, sungguh di luar dugaan di sini. Dari sini komentar Miss G, salfok sama nasi kebulinya, kayaknya enak. Yang lain duduk di bawah, dia sendiri duduk di kursi. Bodor. Ini jelas capres yang cerdas, nggak perlu pakai politik identitas seperti yang ngajak sholat. Yang Anies dilompati kursi ternyata buat Yusuf Martak ya.
Kalau dia mah diam aja dusta. Bajingan kumpul dengan wah, senyuman Imin pahit banget. Bener kata pengamat, Anies Pilkada DKI didukung kelompok Rizik dan menang. Itu pasti bikin ketagihan. Biarpun dia berusaha cuci baju dengan gandeng orang PKB, malah orang PKB-nya yang dibawa kelompok Rizik, bukan dia yang mendekat ke pendukung PKB. Nah, di sini juga ada yang unik sekali ya. Terlihat pada waktu lalu, yaitu ketika Nasdem atau Surya Paloh di situ memilih Caimin sebagai cawapresnya. Di situ kan kemungkinan ada sedikitnya ingin menghilangkan jejak Anies Baswedan di politik identitas. Tetapi di sini bukannya yang dari sana ditarik ke PKB, tetapi di sini malah Caiminnya yang bertamu ke Petamburan. Wah, walaupun dapat undangan sih, menurut saya juga sangat mengejutkan sekali lah pokoknya. Padahal juga kepengen dihilangkan maksud dari memilih Caimin sebagai cawapres, tetapi apa boleh buat, di sini malah terlihat sekali sangat akrab sekali, yaitu Anies, Rizik dan bahkan juga Caimin. Sesama imam saling dukung. Imam Mahdi minta dukungan Imam Jumbo didampingi imam pengkhianat Gus Dur. Wah, ente ngomporin. Ada yang lupa cat mesumnya. Keren, merangkul semua. Kalau dulu orang tidak toleran, apakah tidak boleh berubah jadi toleran? Tolol kok kebangetan. Kebencian lu jual-jualin toleran. Manusia bengak. Menurut saya juga nggak mungkin ya sangat cepat sekali berubah. Pasti juga ada maksud tersembunyi ya di sini. Di sini bahkan juga PKB menegaskan ya di sini, yaitu ketika Anies Caimin bertemu Rizik Syihab, PKB tegaskan bukan terkait Pilpres. Ya kalau tidak terkait Pilpres ya jangan berdua di sinilah Anies dengan Caimin. Kita ketahui Anies Caimin kan sudah dideklarasikan ya menjadi capres dan cawapres. Jadi menurut saya ya semua orang juga tahu lah, masyarakat saat ini juga sudah cerdas ya dalam memilah-milah berita ini terkait Pilpres apa bukan. Masyarakat juga sudah cerdas saat ini. Di sini pertemuan itu dibenarkan Wakil Ketua Umum PKB Zazizul Fawaid yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Ia mengatakan kehadiran Anies dan Caimin sebagai tamu dalam acara akad nikah putri HRS. Ia menghadiri undangan akad nikah putri HRS Syihab di Petamburan, kata Zazizul lewat pesan singkat. Dia menegaskan kehadiran kedua capres dan cawapres ini tidak terkait dengan dukungan pemilihan presiden Pilpres. Betul, tidak terkait dukungan dan hanya sebagai tamu undangan dan saksi akad nikah, ucapnya. Ya pada waktu lalu lah ketika Anies Baswedan di situ terlihat mendatangi pernikahan dari HRS pada waktu lalu ketika pandemi, itu juga sebagai undangan. Ya seperti itulah. Jadi masyarakatlah kita kembalikan kepada masyarakat mau menilainya seperti apa. Pada Pilpres 2004 nanti kita buktikan ya siapa yang benar-benar bisa memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.